Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu 17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangke. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita bersama dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 6 yang menyatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Puji-pujian, hormat dan kuasa
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang dengarkanlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih?
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 yang menyatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya dalam ibadah minggu ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang diberitakan melalui kitab Amsal 23 ayat 12. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa mohon pimpinan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami, Allah yang kami sembah dan imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Dalam ibadah minggu ini, kami umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Untuk itu kami mohon ya Allah, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk mendengar, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami juga sebagai umat-Mu dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal 23 dibaca ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-puji
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan minggu ini mengambil judul atau tema mendidik anak. Tentu disesuaikan dengan Sabda Gunadharma Krida yang berdasarkan dari Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan yang telah kita baca tadi, yaitu arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kalau kita memperhatikan di sana, ada dua bagian besar yang hendak diberitakan. Tentu yang pertama itu adalah ditekankan tentang didikan. Dan yang kedua, menekankan tentang pengetahuan. Tentu kita semua tahu apa itu didikan dan apa itu pengetahuan. Karena dengan didikan dan pengetahuan itu kita bisa melakukan kehidupan ini sehingga kehidupan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memahami tentang didikan itu adalah hasil yang diperoleh dari didikan itu, yaitu memberi sesuatu yang berdampak positif. Agar apa? Agar anak-anak yang dididik itu merasa percaya diri yang kuat. Sebaliknya, jika salah mendidik berakibat buruk terhadap tingkah laku anak-anak. Dan ini semua tentu kita tidak menginginkan pendidikan anak-anak kita itu tidak baik atau buruk. Kita selalu menginginkan bahwa anak-anak kita itu dididik dengan baik. Nah, ini relevansinya adalah juga tergantung daripada orang tua. Kita sebagai orang tua dengan benar untuk mendidik anak-anak kita, baik mereka menjalani pendidikan mereka di sekolah atau di kampus, dan mendidik mereka di dalam hidup yang beriman kepada Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu yang menjadi pokok utama, peranan utama adalah orang tua. Selain anak-anak itu dididik dan pendidikannya untuk belajar di sekolah mereka masing-masing atau di tempat perkuliahan mereka, serta dalam persekutuan anak atau juga di dalam persekutuan teruna. Kalau di dalam ibadah minggu, kalau ibadah minggu kita ini berjalan dengan lancar dan dilaksanakan di gereja. Sebab apa? Sebab orang tualah yang selalu ada dan banyak waktu di rumah. Tentu juga dengan harapan
bahwa anak-anak itu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berpendidikan, dan juga tidak kalah pentingnya, memiliki moral yang baik atau memiliki budi pekerti yang baik. Pendidikannya baik dan juga rohaninya baik. Kalau perlu sangat baik. Alangkah bahagianya dan menjadi kebanggaan kita orang tua kalau anak-anak itu berpendidikan. Bahkan anak-anak itu berprestasi. Dan juga rohaninya sangat baik. Nah, semuanya itu tentu dilakukan untuk menggapai cita-cita dan memiliki masa depan yang dapat diandalkan. Diandalkan oleh orang tuanya, bagi gerejanya, bagi nusa dan bangsanya. Apalagi jika anak-anak itu berperan aktif dan berkarya di dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi gerejanya, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi sangat dibutuhkan orang tua berperan aktif dan memperhatikan untuk mendidik anak-anaknya. Itulah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita ini tentang didikan itu. Yaitu dikatakan oleh Amsal dalam bacaan kita itu, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Dan yang berikut saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga tentang pengetahuan yang diungkapkan oleh Amsal dalam bacaan kita itu. Dalam ayat 12 tadi. Yang dikatakan mengarahkan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Artinya mendengar pengetahuan itu. Artinya secara sederhana bahwa ketika anak-anak kita dididik, mereka mendengar didikan. Maka mereka memiliki ilmu dari hasil didikan. Menjadi anak-anak terpelajar. Anak-anak yang memiliki pengetahuan. Anak-anak yang memiliki kepandaian. Walaupun mereka ini dikatakan masih muda belia. Sangat penting. Didikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu juga melalui kitab Amsal 23 ayat 12 bacaan kita ini berhubungan dengan mendidik anak-anak tentang hidup. Juga berhubungan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan karakter, akhlak mereka, dan tingkah laku mereka sehari-hari, tingkah laku yang baik, yang dapat menjadi teladan, serta menjadi berkat. Kita melihat Salomo
dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai orang tua yang berhikmat. Agar apa? Agar anak-anak didiknya bukan hanya memiliki pendidikan dan pengetahuan, tetapi mereka juga memiliki hikmat Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, inilah yang sangat penting. Sekalipun memperoleh pendidikan atau memiliki pendidikan dan pengetahuan, tetapi juga harus diutamakan memiliki hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Hanya dengan terus belajar akan kehendak Tuhan, dengan mencintai firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan, maka dengan harapan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesamanya. Sebagaimana juga dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita membuka firman Tuhan dan kita membaca firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya atau anak didiknya, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini, hikmat Allah ini, takut akan Tuhan ini, mendidik orang itu dalam kebenaran. Nah, ini juga yang harus dilakukan bagi orang-orang tua dan juga khususnya bagi anak-anak kita untuk masa depan dan menggapai cita-cita mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Amsal, kita tahu, berisikan ungkapan-ungkapan hikmat atau sering disebut kebijaksanaan. Nah, nasihat tentang keteraturan hidup. Karena bagaimana juga hidup itu juga harus teratur. Tidak sembrono. Serta kalau kita melihat perkataan Amsal dalam kitab Amsal ayat 9 pasal 9, ya, Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu mula-mula muncul. Dan kita tahu bahwa hikmat itu juga pengertiannya adalah takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Supaya mengarahkan kepada kita untuk lebih mendalami hikmat itu. Untuk melakukan hikmat itu. Hikmat yang berasal dari Tuhan. Bukan hikmat yang berasal dari dunia ini. Dikatakan berhikmat, takut akan Tuhan, berarti ya, dalam kehidupan sehari-hari kita pahami, tahu, membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah sebabnya ketika kita melakukan sesuatu, bahkan berbicara sebagai orang yang beriman, tentu harus disertai dengan hikmat Tuhan.
Karena orang berhikmat ialah orang yang mampu melihat dan menemukan kebenaran. Seluas dan sedalam apapun ilmu yang kita miliki, jika tanpa didasari dengan hati takut akan Tuhan, maka semuanya itu tidak akan berguna. Sebab apa? Sebab takut akan Tuhan dikatakan oleh Amsal itu adalah permulaan dari hikmat. Jadi mula-mula kita senantiasa memiliki hikmat Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita di zaman sekarang ini. Orang tua yang mendidik anak-anak tentu sekaligus menjadi pendidik. Ya, kita tidak usah mengatakan lebih jauh bahwa anak-anak kita ini sering berada di tempat game atau bermain game dan sebagainya. Tetapi yang kita arahkan sebenarnya dalam didikan itu juga adalah pembentukan iman dan pertumbuhan iman bagi anak-anak kita dalam situasi sekarang ini. Yaitu apa? Yaitu belum tuntasnya tantangan dan pergumulan dari kasus COVID-19. Tentu dalam hal ini kegiatan belajar dan mengajar di dalam dunia pendidikan dan juga di dalam kegiatan masyarakat. Termasuk kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah di gereja dan ibadah di rumah-rumah yang dilakukan seringkali lewat rekaman atau Zoom. Karena apa? Karena dibatasi dengan aturan-aturan yang dikeluarkan dari pemerintah guna untuk memutuskan mata rantai penyebaran dari dampak wabah COVID-19 itu. Sehingga berdampak juga dengan perekonomian kita. Bahkan juga di dalamnya pendidikan anak-anak kita yang sebelumnya tatap muka ya, dalam belajar mengajar. Dengan guru-guru mereka. Dengan dosen-dosen mereka. Tetapi hanya melalui dengan cara belajar online. Tidak berkumpul di sekolah atau di kampus. Karena apa? Ya karena kita harus patuh dan taat dengan aturan pemerintah dan juga protokol kesehatan dari pemerintah. Tetapi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, tentu kita yang beriman kepada Tuhan tidak atau jangan kecewa. Ataupun jangan putus asa. Tetap semangat. Tetap berusaha. Tetaplah berdoa. Agar apa? Agar Tuhan cepat memulihkan kembali negeri ini dari tantangan COVID-19 itu. Sehingga seluruh kegiatan-kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan dan aktivitas
di dalam pekerjaan, usaha kita, serta pendidikan anak-anak kita di sekolah dan di kampus berjalan normal kembali. Ini harapan kita semua. Dan kita juga tentunya tetap mengandalkan hikmat Tuhan yang selalu memampukan kita, serta kita percaya bahwa Roh Kudus tetap menyertai umatnya. Dan kehidupan kita sebagai umatnya selalu hidup dalam sukacita, damai, sejahtera. Dan kemudian tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu dengan firman Tuhan ini kiranya mengajak kepada kita semua, orang tua, anak-anak, tetap mendidik anak-anak kita dengan hikmat Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya hikmat Tuhan, hikmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, itu selalu membimbing kita dan selalu melengkapi pengertian kita dalam mendalami kekayaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam ibadah minggu ini diperkenankan untuk datang beribadah, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Itu semua adalah atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami pun bersyukur dengan pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan dan mengarahkan kami orang tua untuk dimampukan dalam mendidik anak-anak kami dengan baik. Dan kami juga sebagai anak-anak diarahkan untuk dapat mendengarkan dan melakukan didikan orang tua kami. Karena itu ya Tuhan, tanpa mengandalkan hikmat-Mu, takut akan Tuhan, kami tidak dapat melakukannya. Bimbinglah kami ya Tuhan, dan lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar setiap didikan yang diberikan kepada kami melalui firman-Mu dapat terlaksana dan menjadi berkat dalam kehidupan yang kami jalani setiap hari dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami pun sadar dan mengakui atas kekurangan dan kelemahan kami kepadamu Tuhan. Dan oleh karena itu, kami mohon ya Tuhan, teruslah membimbing kami dan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah gerejamu ini dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, yang adalah juga wadah pembinaan dan pendidikan bagi warga gereja untuk dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian di dalam dunia ini. Berkati semua presbiter, baik pendeta, penatua dan diaken, pelayan dan pengurus pelayanan kategorial, yaitu pelayan anak dan persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, dan persekutuan kaum lanjut usia. Dan juga bersama karyawan kantor gereja, serta unit-unit misioner lainnya, dalam kebersamaan untuk melaksanakan pelayanan dan kesaksian yang dipercayakan oleh Tuhan. Kami juga turut mendukung dalam doa bagi warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena mereka mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada. Sekalipun tidak kami sebut nama mereka satu persatu, kami yakin dan percaya Tuhan melihat dari sorga dan mendengar keluhan mereka agar kuasa Tuhan Yesus Kristus memulihkan dan menyembuhkan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mengucap syukur di hari ulang tahun mereka. Kami percaya bahwa usia yang Tuhan berikan kiranya dalam kehidupan sukacita dan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami berhari ulang tahun, senantiasa dalam bimbingan Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat, dan diberkati oleh Tuhan.
Juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, para janda dan duda, serta anak yatim piatu. Kiranya Tuhan memberi penguatan dari kuasa-Mu dan memberkati kehidupan mereka agar tetap ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di sorga, dalam doa ini kami juga doakan bagi pemerintah negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi pemerintah negara dan bangsa kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar selalu tercipta damai sejahtera Tuhan. Dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang dialami sampai saat ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, hadirkanlah kuasa-Mu dan hikmat-Mu bagi pemerintah bersama para medis, TNI dan Polri, agar mereka senantiasa berusaha dan melalui usaha mereka dan kuasa Tuhan pada khususnya wabah COVID-19 ini dengan cepat berakhir sehingga bangsa dan negara kami ini kembali hidup dalam damai sejahtera dan dapat melakukan aktivitas kembali dan perekonomian dapat normal kembali. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar disebabkan wabah COVID-19, kiranya Tuhan yang Maha Kasih memberi penguatan, kesabaran, dan kesembuhan. Ya Tuhan Allah kami menyerahkan juga dalam doa ini setiap usaha dan pekerjaan jemaat. Walaupun menghadapi tantangan dan pergumulan, kami percaya Tuhan tetap memberkati dan berkat-berkat Tuhan tetap dicurahkan sehingga tetap bersyukur apa yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih dan sumber hikmat, sumber berkat, dan bersyukur walaupun kami juga umat-Mu sampai saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap hadir dan ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah kami. Kuasa Roh Kudus tetap senantiasa membimbing dan menguatkan iman kami. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 20 yang menyatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah kami presbiter yang melayani dalam minggu ini bersama tim multimedia, organis, pemandu lagu. Kiranya tetap dimampukan dan selalu diberi kesehatan untuk melakukan tugas pelayanan dan kesaksian. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini, melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terima syukur kami. Warta Jemaat Ibadah Minggu tanggal 27 September 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangkei, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, jadwal pelayan ibadah minggu tanggal 4 Oktober 2020. Pelayan firman
Diaken Itani Hewyati, P1, P3, Penatua Mujiman, P4, P6, Diaken Leita Silaban. Yang keempat, jadwal pelayan ibadah rumah tangga tanggal 30 September 2020, pelayan firman Penatua Mujiman, pelayan liturgos Diaken Leita Silaban. Yang kelima, jadwal ibadah Pelkat Gerakan Pemuda tanggal 2 Oktober 2020. Pelayan firman akan diinformasikan kembali. Pelayan liturgos Saudari Kesya Sinaga. Pengiring lagu Saudari Dita Dwi Setyoningsi. Yang keenam, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA atau menghubungi Bapak Heri Setyo Utomo dengan nomor telepon atau WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor yang tertera di bawah ini. Yang ketujuh, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Stani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Jemaat, hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan hidup di dalam hikmat Tuhan, di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.